Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan, materi biologi kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan, seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dengan yang digunakan, seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dengan faktor-faktor biotik. Gangguan terhadap salah satu faktor dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat diakibatkan oleh faktor alami dan juga faktor manusia. Sadar atau tidak, lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya, bumi sangat panas sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Namun, dalam jangka waktu yang sangat lama dan berangsur-angsur, lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya bentuk kehidupan. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan, udara, dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran terjadi di mana-mana, berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan, menimbulkan dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan: 1. Penambangan hutan, 2. Penambangan liar, 3. Pembangunan perumahan, 4. Penerapan intensifikasi pertanian. Macam-macam pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran darat atau tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Jenis-jenis limbah. Berdasarkan wujudnya, ada 3 jenis limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair atau yang sering disebut dengan air limbah adalah segala limbah yang ada dalam bentuk cair. Sedangkan limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga Anda dan lokasi industri dan komersial. Dan limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai medianya.
Kemudian berdasarkan senyawa penyusunnya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan berbahaya atau B3. Limbah organik ini mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Limbah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Dan limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Kemudian ada limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Lalu ada limbah pertanian seperti pestisida yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman, juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Upaya mengatasi masalah lingkungan. Pada dasarnya terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan, yaitu pertama, penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Yang kedua, penanggulangan secara teknologis. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Yang ketiga, penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal, di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pelestarian lingkungan dan pencegahan, serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan limbah dapat dilakukan dengan cara didaur ulang ataupun tanpa daur ulang, baik itu dari limbah organik maupun limbah anorganik. Limbah organik yang didaur ulang contohnya seperti sampah sayuran, sampah daun, atau sampah ranting yang dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos. Selain itu, kertas bekas juga dapat didaur ulang menjadi kertas pembungkus, kertas tisu, kertas koran, dan kertas tulis. Sedangkan limbah anorganik dapat didaur ulang seperti kaleng, aluminium, baja, pecahan botol, toples, kaca, serta botol gelas dapat dilebur dan diolah kembali. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran serta lingkungannya. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisahkan. Untuk itulah manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungannya tetap lestari. Nah, ada pun cara-cara yang harus ditempuh untuk menjadikan lingkungan itu tetap baik-baik saja adalah sebagai berikut. Pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang. Sekian materi kita hari ini mengenai perubahan lingkungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.